Hairiantira alias Rian merupakan asisten cantik Presiden Direktur XL Axiata yang tewas mengenaskan di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Rian ditemukan dalam keadaan telungkup di bak kamar mandi tanpa busana di kamar hotel. Bagaimanakah kasusnya? Berikut kita simak kisah selengkapnya. Semasa hidupnya, Hairiantira yang kerap disapa Rian, dikenal sebagai pekerja keras dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Semua itu terbukti dengan karir yang bagus di tempat perusahaannya bekerja. Namun, kesuksesan karir tersebut berbanding terbalik dengan biduk rumah tangganya. Dia bercerai dengan suaminya yang bernama Dian Wijaya setelah 8 tahun usia pernikahan. Dari pernikahan tersebut pasangan ini dikaruniai 2 orang anak. Setelah bercerai, Rian mengontrak rumah di Kompleks Gria Tugu Asri, Depok, Jawa Barat. Junaedi, satpam komplek mengaku kenal dengan Rian, meski komunikasi mereka sebatas sapa ketika Rian keluar masuk komplek melewati pos keamanan. Setiap harinya Rian pergi kerja dan beraktivitas lainnya menggunakan mobil pribadi. Sementara mantan suaminya yang memang kerap mengunjungi anaknya lebih sering terlihat menggunakan kendaraan umum. Memiliki kepribadian yang periang, Rian dikenal mudah bergaul dengan banyak orang. Salah satu di antaranya termasuk seorang pria yang bernama Andi Wahyudi. Pria yang memiliki istri dan 2 anak ini adalah seorang sales kesehatan. Andi juga bukanlah orang asing di mata keluarga Rian. Dia merupakan teman sekolah kakak Rian yaitu Hairina saat menduduki bangku sekolah menengah pertama. Hairina lah yang mengenalkan Andi pada Rian. Hairina mengenalkan Andi karena Rian mengeluhkan sakit di tangannya. Andi yang saat itu mengaku punya keahlian di bidang pengobatan alternatif, mengobati Rian dengan metode pijat dan totok saraf. Sejak saat itu, Rian sering melakukan terapi kepada Andi. Seiring dengan berjalannya waktu, Rian dan Andi pun dekat. Rian pun kerap berkeluh kesah mengenai rumah tangganya. Bahkan ketika mengurus perceraian, Andi turut menemani saat sidang perceraiannya. Tak lama Rian pun akhirnya bercerai. Pada masa ini mereka jadi lebih sering bertemu. Terkadang mereka pergi berdua selayaknya sepasang kekasih. Sekitar Februari tahun 2014, Andi meminta bantuan Rian memuluskan proyek pengadaan 3.000 alat pemadam kebakaran di PT XL senilai 3,9 miliar rupiah. Dia berharap akan mendapatkan fee 500.000 per unit jika berhasil meloloskan kontrak tersebut. Namun pada Oktober tahun 2014, Rian bersama rekannya mengaku tidak dapat membantu Andi. Alasannya karena proyek tidak bisa tender langsung. Selain itu juga di XL terdapat audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Andi pun kecewa, terlebih sebelum proyek batal. Rian pernah diberi uang oleh Andi sebesar 80 juta rupiah sekitar Maret dan Juni tahun 2014. Uang itu untuk keperluan menyelesaikan perceraiannya dan melunasi pembelian mobil Honda Mobilio. Akan tetapi uang tersebut dianggap utang piutang oleh Rian yang dituangkan dalam tulisan tangan. Dalam perjanjian itu, Rian menyebutkan bila hingga Desember tahun 2014 tidak bisa membayar utang, maka mobil tersebut akan dijual ke Andi seharga 175 juta rupiah. Namun Andi harus mengembalikan sisa dari uang penjualan mobil itu kepada Rian. Pada November tahun 2014, Ibunda Rian melaporkan kehilangan putrinya kepada Polres Depok. Rian sudah sejak lama tidak ada kabar. Mereka sempat mengunjungi rumah Rian, namun rumah tersebut diketahui sudah tidak berpenghuni. Sebelumnya diketahui Rian sempat menitipkan kedua anak lelakinya kepada mantan suaminya.
Rian mengatakan akan pergi keluar kota sehubungan dengan tugas kerjanya di PT XL Axiata. Beberapa hari setelah menitipkan kedua anaknya, Rian sempat menghubungi mantan suaminya dan mengatakan sudah pergi keluar kota dan tidak ada lagi di Jakarta atau Depok. Sejak saat itu nomor Rian sudah tidak bisa dihubungi dan lost kontak. Oleh sebab itulah pihak keluarga Rian melalui ibunya melaporkan kehilangan putrinya ke Polres Depok. Polres Depok saat itu tidak melakukan banyak hal dan menganggap bahwa laporan tersebut bukanlah laporan orang hilang karena subjek adalah orang dewasa, sehingga bisa jadi itu adalah kehendak sendiri. Sampai dengan 5 bulan, keberadaan Rian masih menjadi misteri. Ibunda Rian pun kembali melaporkan kehilangan putrinya pada tanggal 14 April tahun 2015 ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, perusahaan tempat Rian bekerja juga turut mencari keberadaannya. Rian terakhir terlihat ngantor di minggu keempat bulan Oktober. Sebelum hilang, Rian sempat mengajukan cuti. Namun sampai batas cuti habis, dia tak kunjung masuk kantor. Posisi yang strategis dan kepribadian baik serta loyal membuat perusahaan mencari keberadaan Rian. Perusahaan juga mencari dengan menghubungi HP, media sosial, dan bertanya kepada keluarga. Perusahaan ingin meminta kejelasan soal Rian, apakah dia ingin tetap bekerja di XL atau keluar. Sekitar 1 bulan menunggu kabar, namun keberadaan Rian tetap tak bisa ditemukan. Sesuai aturan perusahaan, karyawan yang sudah lebih dari 5 hari tidak masuk tanpa keterangan maka dianggap mengundurkan diri. Setelah mendapat laporan hilangnya Rian pada tanggal 14 April tahun 2015, tim penyidik Polda Metro Jaya segera mengonstruksi kronologi hilangnya perempuan tersebut dan mengumpulkan keterangan dari keluarga serta teman-teman korban. Dari keterangan keluarga, didapati informasi bahwa mobil Rian ditemukan berada di garasi rumah Andi. Sebelumnya ibunda Rian sempat pergi ke rumah Andi untuk menanyakan keberadaan Rian. Andi yang terus menghindari segala pertanyaan mengenai keberadaan Rian, akhirnya terlibat cekcok dengan ibunda Rian sampai dipisahkan para tetangganya. Dari situ jugalah ibunda Rian mencurigai Andi. Terlebih mobil milik Rian terparkir di garasi rumahnya. Polisi yang memperoleh informasi tersebut segera menyambangi rumah Andi untuk memperoleh keterangan. Kepada polisi, Andi mengaku mobil itu berada di tangannya lantaran Rian memiliki hutang. Lebih lanjut Andi pun mengungkapkan tidak tahu keberadaan Rian yang selama ini dianggap hilang. Demi mengungkap fakta-fakta sebenarnya tentang hilangnya ibu 2 anak ini, polisi kemudian menelusuri data kendaraan Rian dan rekam jejak kendaraan itu hingga sampai ke tangan Andi. Dari informasi yang terkumpul, ternyata Andi pernah mendatangi showroom tempat Rian membeli mobil. Andi mengajukan surat balik nama dan menyatakan dia punya surat kuasa saat mengambil BPKB mobil Rian. Polisi pun menyita surat itu dan kemudian memeriksa melalui laboratorium forensik. Dari pemeriksaan tersebut, hasilnya menyatakan tanda tangan Rian bukanlah hasil guratan tangan, melainkan hasil scanning dari komputer. Bukti itulah yang menguatkan dugaan polisi bahwa Andi dalang di balik hilangnya Rian. Mengetahui hal itu, pihak showroom kemudian membuat laporan pemalsuan dokumen pada tanggal 5 Juli tahun 2015. Tak lama pada tanggal 9 Juli tahun 2015, Andi pun diringkus di rumahnya atas pemalsuan dokumen. Kejadian ini membuat istri Andi yaitu Tika resah. Melalui Twitter, dia lantas meminta Rian keluar dari persembunyiannya dan membantu mengeluarkan suaminya dari bui. Namun postingan tersebut tidak ditanggapi dan keberadaan Rian masih menjadi misteri. Meskipun Andi ditahan atas pemalsuan dokumen, polisi yang sudah mencurigai Andi atas hilangnya Rian terus berusaha mengungkapkan teka-teki ini. Lewat ibunda Rian,
polisi meminta untuk berbicara dari hati ke hati dengan Andi untuk membuktikan bahwa benar Rian hilang bersama dirinya. Tapi cara ini pun tak langsung berhasil. Andi mulanya tetap tutup mulut. Ibunda Rian coba terus membujuknya saat mereka bicara empat mata di ruang tahanan. Usaha Ibunda Rian terjawab. Andi akhirnya mau buka suara dan mengakui telah menghabisi Rian pada akhir Oktober tahun 2014 lalu di Hotel Cipaganti, Garut, Jawa Barat. Keterangan itu pun diakui Andi di hadapan polisi. Usai mengetahui fakta itu, polisi segera mengecek ke Polres Garut untuk mengkonfirmasi penemuan jenazah di hotel dan tanggal yang disebutkan. Polres Garut membenarkan bahwa tanggal 31 Oktober tahun 2014, mereka menemukan jenazah tanpa identitas di Hotel Cipaganti, Garut. Setelah penemuan tersebut, jenazah Rian dibawa ke salah satu rumah sakit di Garut untuk diotopsi. Karena tak ada identitas serta kondisi jenazah melepuh, kepolisian tidak bisa mengidentifikasi identitasnya melalui sidik jari. Sehingga jenazah Rian pun langsung dimakamkan di sekitar rumah sakit daerah Cibunar, Garut dengan nama Miss X. Dari pernyataan itu, polisi menggali kuburan jenazah Miss X guna mengambil sampel DNA jenazah dan sejumlah ciri fisik lain untuk dicocokkan dengan sampel DNA keluarganya. Ini dilakukan untuk memastikan jenazah tak dikenal yang dimakamkan 10 bulan lalu adalah benar Rian. Setelah menemui kecocokan, keluarga selanjutnya memindahkan jenazah ke pemakaman keluarga di Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan dari Andi, pada tanggal 30 Oktober tahun 2014 dia mengajak Rian pergi ke Garut untuk menemaninya membeli jaket kulit. Namun sebelum pergi ke sana, mobil Rian yang akan mereka gunakan pergi ke Garut belum ada STNK serta plat nomor. Rian pun meminta Andi membuatkan plat nomor palsu jauh hari. Meskipun tanpa STNK, mereka pun berangkat ke Garut. Setelah 6 jam perjalanan, mereka tiba di wilayah Tarogong, Kabupaten Garut yang tak jauh dari sentra jaket kulit. Belum sempat melihat atau membeli jaket kulit, Andi mengajak Rian untuk istirahat sejenak ke hotel. Sesampainya di kamar hotel, Andi duduk di kursi, sementara Rian langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Menurut versi Andi, Rian mengajaknya untuk wik-wik ahoy. Namun ia menolak lantaran kemaluannya sedang tidak mengalami ereksi. Mengetahui keinginan wik-wik ditolak Andi, Rian kemudian mengejeknya dengan perkataan maho. Ejekan tersebut terus diulang beberapa kali, sehingga Andi tersulut emosi. Dengan emosi, Andi mengambil bantal di tempat tidur yang berada di samping Rian. Ia menggunakan bantal itu untuk membekap wajah Rian, hingga Rian terkulai lemas sampai tak bisa bernafas. Sadar akan hal itu, ia begitu panik dan langsung mengambil minyak angin di mobil yang diparkir di teras kamar hotel untuk membuat Rian siuman. Namun, sayangnya Rian tetap tidak bergerak. Dia kemudian mengecek denyut nadi Rian di bagian tangan kiri dan denyut nadi di leher Rian. Tetapi pada dua bagian tubuh itu tak berdetak. Rian sudah dipastikan tewas. Mengetahui itu, ia berpikir sejenak mencari cara untuk mengurus jenazah Rian. Akhirnya Andi memutuskan untuk melucuti pakaian Rian yang berada di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tas Rian. Setelah itu, Andi membopong tubuh Rian dan membawanya ke kamar mandi hotel. Ia memasukkan tubuh Rian dalam keadaan tanpa busana ke dalam kolam air panas kamar mandi. Setelah itu, ia lalu meninggalkan kamar hotel dan mengunci jenazah Rian di dalam kamar hotel dengan membawa tas Rian. Tas tersebut lantas dibuang di sekitar halte Terminal Garut. Pada hari Senin tanggal 18 April tahun 2016, Hakim Pengadilan Garut, Jawa Barat menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Andi Wahyudi.
tingginya putusan hakim itu karena selama jalannya persidangan tidak ada keterangan maupun bukti yang meringankan terdakwa. Bahkan terdakwa membantah pernyataan saksi dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan pembunuhan yang dilakukan Andi telah direncanakan terlebih dahulu. Bukti tersebut mulai dari plat nomor mobil palsu, identitas palsu ketika menyewa hotel, serta rencana menghilangkan jejak yang berjalan mulus. Demikianlah kisah Hairiantira. Semoga bisa memberi kita sebuah pelajaran berharga. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.